bab telati sholat grahono rembulan wal kusufi lan grahono srengenge. Utawi ikilah sholat il khusuf wal kusuf iku rakaatan ya rakaat. Wa qila hataini utawi karuni ikilah rakaatani iku hawat mengku apa kila ruku'aini ing rukuk loro wa qaumatain dan penggawe ngadeg loro. Mangke nikah kalau disampaikan bakal bahasa sholat gerhana matahari atau rembulan, bulan kering betapa are kering. Apa yang harus kita lakukan ketika boleh disampaikan pada are kering betapa bulan kering? Ternyata perintah agama mun pada bulan kering are kering nikah ku lebih perhati sampean perintah sholat 2 rakaat. Masing-masing rakaat ada 2 ruku, ada 2 berdiri. Hawat ruku aini wa qaumatain. Jadi misal lagi makin kan malam bulan berarti usol sunatan fil qamar kata sholat karena bulan kering. Terus cak bacaan lagi mana baca ruku. Mari ruku ini kan mancing boleh. Mancing ini beri sami Allahu liman hamidah benih. Allahu Akbar, maca Fatihah boleh, maca suratan boleh, ruku boleh. Mari ruku sami Allahu liman hamidah, kemudian sujud. Jadi tiap rakaat ada 2 ruku, ada 2 berdiri. Ulang boleh. Allahu Akbar, maca Fatihah, maca suratan, ruku, maca tasbih, beri sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Mari nikah maca Fatihah. Boleh, terus maca suratan ruku boleh, baru sami Allahu liman hamidah. Rukun 2an, berdirinya juga 2 kali. Tiap rakaat. Rakaat pertama nggak nikah, rakaat kedua juga sama. Napa saya baca nang dalam 2 rakaat itu? Wa sunnah lan den sunatake apa tatwiluk tirol qaumati ndawake wacani pira-pira penggawe ngadeg wa subhata rakaat lan ndawake tasbih pira-pira ruku wa sajadatai lan pira-pira sujud. Ketika sholat bulan kering betambah are kering pada bulan kering are kering pada cara apa yang sunat dibaca ketika rakaat ini kan apa? Wa sunnah tatwiluk tirol qaumati, disunatkan memperpanjang bacaan ketika berdiri. Jadi mari baca kabir walhamdulillah katsira, boleh amin. Mari baca surat-suratan selanjutnya. Lanjut. Pon, sepenting makin sana. Yang penting oleh cara ada Allah dengan caranya, moga-moga oleh Allah ditingkatkan bisa melakukan. Tapi orang mau tak orang cara sudah barang pasti tidak bisa melakukan. Jadi ketika berdiri, macaran suratan ini disunatake sejak lanjut. Mohon keterangan Kak Dintoi. Jadi fayat rohu fil qiyamil awal ba'dal fatihati wa ma yataqaddamuha min du'a iftitah wa ta'awudhi al-baqarah au qadraha. Rakaat pertama salah saren maca iftitah kabira walhamdulillah katsira. Salah saren maca Fatihah walhamdulillah amin. Nika disunatkan membaca surat Al-Baqarah. Mau tak hafal Al-Baqarah au qadraha atau surat-suratan yang sekadar Al-Baqarah. Mau tak kuat baca qul huwallahu ahad, penting ngelaki. Penting makin coba oning keterangan aja kon sunat belajar. Mau tak belajar kita mana? Mau tak jaman sunat. Coba sunat belajar baca Al-Baqarah. Kan tiap rakaat berdirinya 2 kali kan? Jadi berdiri pertama, ruku, Allahu Akbar, kan berdiri lagi. Berdiri yang kedua, macam apa? Wa fitani kami atai ayatin minha. Berdiri yang kedua masih dalam rakaat pertama nih. Ini kan disunatkan setelah waladhdallin membaca surat-suratan sekadar 200 ayat dari surat Baqarah. Berdiri pertama pada rakaat pertama,
Nikah disunatkan membaca Al-Baqarah. Berdiri kedua masih pada pertama disunatkan membaca ayat sekadar 200 ayat Al-Baqarah. Wa fi tsalits mi'at khamsina minha. Berdiri yang ketiga pada kedua disunatkan membaca waladhdallin amin persorak-soratan sekadar apa? Mi'atan wa khamsina minha. Sekadar 150 ayat dari Al-Baqarah. Kemudian warwafir rabi mi'atan minha. Berdiri yang keempat dalam rakaat yang kedua disunatkan setelah waladhdallin membaca surat-suratan sekadar 100 ayat dari Al-Baqarah. Berdiri pertama Al-Baqarah penuh, berdiri kedua 200 ayat, berdiri ketiga 150, berdiri keempat 100 ayat. Ini kesunatan. Mohon kalau bisa nanti apa pubuh pona cek lanjut. Puluh tanah atau puluh bol pernah kenapa nih? Paling tidak pula oning cara disambian. Ini sunatnya pelanjut. Mana nulis tu? Kalau Al-Baqarah tak paham, kan mohon puluh paham. Jadi puluh baca 100 kali. Tak apa saya. Puluh sampai 100 kali saya. Rakaat kedua 100 kali. Saya tak apa tu. Cuma saya sunat tak kasar. Kemudian wasubhatar rakaati wasajadati. Ketika ruku dan sujud, tasbihnya juga disunatkan untuk diperlama atau diperpanjang. Jadi ketika ruku, di sujud, pada ruku dua kali lagi. Ruku dua kali, sujudnya biasa. Ini kan sunat aja juga. Seberapa banyak membaca tasbih? Wa yusabbihu fi kulli min ar-ruku' wa sujud al-awwal qadra mi'ati ayatin minal Baqarah. Untuk ruku pertama dan sujud pertama maca tasbih sekadar lamanya membaca 100 ayat dari Al-Baqarah. Ruku pertama, sujud pertama maca tasbih sekadar 100 ayat dari Al-Baqarah. Wathani samanina, wathalith sabaina, warabi' khamsina. Untuk ruku yang kedua itu disunatkan membaca tasbih sebanyak 80 kali, kadar daripada ayat Al-Baqarah. Ketika ruku macam apa? Subhanallah rabbil azim wa bihamdihi subhanallahil azim wa bihamdihi subhanallahil azim. 100 kali. Yang kedua 80 kali. Nak biasa nak mutak yang lanjut. Kenapa? Kulhu separuh tak napa pun. Tasbih nah subhanallah tak apa punten. Yang penting melakukan. Sunatnya berdirinya panjang, rukunya panjang, sujudnya panjang. Wal jahru lan batraki swara fi qiraatil khusufi ing dalem wacani salat grahana rembulan. Aini kemarin tegese kadhe rembulan wasil lan nglirihake swara fil khusufi ing dalem wacani salat grahana srengenge. Mon are kering berarti kan siang kan. Bacaannya sunat untuk dijak nyengranjing, nggak biasa kasar. Tapi mau rembulan, hari kering, mau bulan kering, sunat ya beranjing. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, waladhdallin amin, bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim kan Al-Baqarah kan. Jadi mau hari kering, bacaan jek beranjing, tapi mau bulan kering, bacaan beranjing. Nggak sholat biasa kasar. Wa khutbatan lan sunat apa khutbah lu ba'daha ing dalam sawise salatil khusuf wal khusuf kal jumati kaya khutbah Jumat. Dan setelah melakukan salat disunatkan membaca 2 kali khutbah seperti khutbahnya Jumat. Matahari hari kering ini pertama kali ketika Sayyid Qasim Sabung Komor. Sayyid Qasim ini kan salah satu putranya Kanjeng Nabi. Ya. Khutbah, kemudian qadim.
dinginno sira ing sholatil khusuf ala fardin ing atase fardhu ain biwaktin ing dalam waktu wasiahu kang amot apa waktin ing fardin. Kalau terjadi matahari, gerhana matahari, batabah gerhana rembulan, kok pas ketepaan bareng bi sampeyan belum melakukan sholat fardu. Misalnya hari kering, ketepaan duhur nih, sampeyan niku belum melakukan sholat duhur. Mana yang didahulukan? Mon bektona ki cokok ki lanceng dahulukan sholat gerhana. Ketika misal bekton ki konsetong, duhur nanti aja gitu. Dahulukan sholat gerhana, bukan sholat duhur dulu. Mengapa kok begitu? Dikarenakan sholat gerhana nikah hilang kesunatannya ketika matahari atau rembulan gerhananya sudah hilang, beres dari kering. Bentak sunat ekodoke. Lah karena itu maka dahulukanlah sholat gerhana apabila waktunya sholat fardu masih panjang. Tapi kalau waktunya sholat fardu misalnya tinggal 10 menit, sholat fardu dulu, baru sholat gerhana. Bahkan hanya berpatokan contoh. Lawi jatama'a kusufun wa fardhu aini wa fardun ainiyun min jum'atin awaiha wa tasawaqtuha wa tasawaqtuhu li fi'li qaddim alaihil kusuf nadban li qaufi fautihi bil injilan wa li'annahu la yudhar. Mohon sholat kusuf gerhana matahari dilalah bersamaan dengan waktu masuknya sholat Jumat. Misal pas hari Jumat sebelum melawan sholat Jumat tapi sudah masuk duhur gerhana, maka disunatkan mendahulukan sholat gerhana. Setelah sholat gerhana kemudian membaca khutbah, tapi niatnya baca khutbah untuk Jumatan. Setelah khutbah 2 kali baru melakukan sholat Jumat. Mon baktona hilang. Nah ini kan, jadi mon bareng di Jumatan gerhana sholat kusuf kada, masyarakat sholat kusuf maca khutbah 2 kali, tapi niat membaca khutbah Jumat. Benih khutbah karena gerhana. Setelah maca khutbah langsung sholat Jumatan. Artinya yang bagaimana? Tak usah melakukan khutbah 4 kali. Yang 2 untuk gerhana, yang 2 untuk Jumat. Tak usah. Wa ini jatama'a fardun wa janazatun walam yadik waqtuhu kudimat al janazatu wa indoko kudimat au khusufun wa witrun kudimat khusuf wa in khifa fawatul watri li'annaha akad. Bahkan kanjeng juga pada contoh seumpama sholat jenazah berkumpul dengan sholat fardu. Misal lagi mau sholat duhur ada jenazah masuk masjid mau disolati, yang sunnah mendahulukan sholat jenazah apa duhur kada? Mohon bakon duhur ki lanceng, yang sunnah mendahulukan nyolati jenazah. Karena apa? Jenazah itu disunahkan untuk dipercepat. Jadi jenazah itu lebih cepat, lebih baik. Bahkan contohnya kayak barusan ketika datang sholat jenazah belum melakukan duhur, kalau waktu duhur masih panjang, sunat mendahulukan sholat jenazah. Ini kan sholat kusuf dan kusuf, sholat gerhana. Ini kan sikoni dari keterangan sholat gerhana. Di paling bukan pelaku membeda gerhana sholat berjamaah sae bidibian tak apa-apa. Mon bidibian tak sabut ba, soal sebut sing lagi.